Semakin kita merasakan kehadiran Allah, keberadaan Allah dalam diri kita, maka Allah akan tumpahkan terus ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Itu namanya ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Wa futihat lahum makhazinul fuhum. Nah, maka dia akan dibukakan gudang-gudang kepahaman. Itu kita akan dibukakan biasa anda terpaham nanti terus terpaham lemak, tapi catatannya baru istiqomah dulu nggih, terus kita latih kejiwaan kita supaya setiap saat kita menghadirkan Allah di dalam hati sanubari kita, rohaniyah kita, maka Allah akan terus memberikan nanti sesuatu yang apa yang belum kita paham. Semakin kita berjuang, maka Allah akan memberikan jalan untuk itu. Nah, ya. Bi khilafil mustadillin alaihi, berbeda dengan orang yang hanya mengenal Allah melalui selain Allah. Itu namanya menggunakan sesuatu ini sebagai dalil. Lamun den kena le akal, non den terima Allah Taala. Masa Allah Ta'ala jak bangkitan terlemak suah temate unin karikan. Karena apa? Dia itu hatinya diliputi oleh nilai materialistik kunin paran. Ate deniki yo terjejelin isi benda-benda doan. Baru paran diri bahagia lamun luwe kepeng, lamun luwe harta benda. Jarin dunia hidup itu harta benda, senang itu harta benda. Lupa nanti Pak Allah Ta'ala sangicanin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala sairil alam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam وعلى آله وصحبه الذين استقاموا في سبيل الله ذي الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. Bismillah masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, hadaratul mukarramin wal muhtaramin, para asatiz, para tokoh agama, tokoh masyarakat, segenap mami-mami, bapak-bapak, ibu-ibu tiang yang alhamdulillah dalam kesempatan yang mulia, di tempat yang mulia, di waktu-waktu yang penuh istijabah ini, kita semua bisa hadir untuk merasakan lezatnya iman. Kita hadir untuk sedikit membagi waktu, sebagian dari waktu kita untuk kita gunakan mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan ikhtiar, dengan usaha yang maksimal dari tiang penunggu sami niki akan mengantarkan kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ngiring sendek teman mulai tiang bacaan pelungguh sami kitab Iqazul Himam niki atau syarah hikam niki. Kita awali dengan baca umul kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa sahabatihi wa qarabatihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li jami'il awliya'il 'arifin wal 'ulama'il 'amilin wa la'immatil mujtahidin wa syuhada'i was salihin, wa khususan li mu'allif hadzal kitab Al-'Arif Billah Ibnu Athaillah As-Sakandari wal 'Allamah Al-'Arif Billah Asy-Syaikh Ibnu Ajibah Al-Husaini wa Syekhina Syamsul Arifin fi Sa'at Syamsul Arifin
wa ila arwahi walidina wa li masyayikhina masyayikhina aina ma kanu dzakaran wa untha. Innallaha ta'ala yuqaddisu arwahahum fil jannati wa yu'li darajatihim wa yu'idu alaina wa 'alal muslimina min barakatihim wa anwarihim asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Kalian sekali khusus tipak seluruh nenek moyang kita, keluarga kita sasampun bilinan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala icanin selamat dalam kuburnya, ditempatkan di tempat yang mulia di makbarahnya. Kebetulan endah pada saat niki keluarga kita itu Ibu Syariah yang telah mendahului kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala khilaf salahnya, terima amal ibadahnya. Semoga kita semua yang masih hidup Allah berikan kita kekuatan iman dan Islam, ihsan, serta mudah-mudahan bijajari yang pelenggu sami niki senantiasa dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada para aulia, para ulama. Ala hadzin wa ala kulli niyatin salihah lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makin telanjutan penjelasan dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, kelanjutan dari pertemuan kita yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain. Walamma kana al-mustadilluna billah qad wasi'allahu alaihim dairatal ulum wa futihat lahum makhazinul fuhum bi khilafil mustadillina alaihi qad qatarallahu alaihim arzaqal ilmi wujudi hijabil wahmi. Fa'asyara ila dzalika biqaulihi liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man qadira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Nah, jarin dalam penjelasan kitab niki disebutkan ketika pengarang kitab niki sampun jelasan tipak tiang penengguh sami bahwa ada perbedaan di antara kita sebagai manusia di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiang rewin sekedik, tiang ulang sekedik sawi niki nggih, ada yang lindi, ada yang tertib kanca tebaca mangkin. Jadi yang sajulu sampun bicaraan si pengarang kitab niki tertulisan bahwa orang mengenal Allah Subhanahu wa taala itu ada orang yang menjadikan Allah lah sebagai dalil, Allah lah sebagai bukti, okay? Sehingga kita dapat melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini itu sesungguhnya menunjukkan keberadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu namanya mayyastadillu bihi unin niki au yastadillu alaih. Nah, ada kelompok atau orang yang dia itu baru mengenal Allah melalui alam jagat raya ini, baru dia sampai pengenalannya kepada Allah. Nah, lihat niki tersebutan bahwa tingkatan orang yang merasakan keagungan Allah, kemudian dari merasa kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu kita lihat makhluk ini, okay? Nah, sehingga itu yang lebih tinggi tingkatannya dari orang yang memulai dari bawah, okay? Dari bawah, dari makhluk langsung ke
pengenalan kepada Allah. Ibarat raja Bapak Ibu. Nah ini nih kita ibarat, ini ada rapat pemahaman ta. Arak dengan nike den percaya arak raja. Nggih. Nih ketunjukan. Nih sepian wilayah nih. Nih datu nih ngepian. Segerah den nyadu. Kerajaan sintele ndek man nyadu masih. Ngone luwe informasi yang dia dapatkan sehingga barulah dia dapat keyakinan tentang adanya seorang raja. Nah, itu namanya orang yang menjadikan segala sesuatu ini sebagai dalil, sebagai petunjuk, nggih, atas adanya Allah Subhanahu wa taala, dan dia rasakan di dalam dirinya keberadaan Allah itu. Ada orang yang sudah dikenalkan sejak kecil bahwa di negeri ini ada raja, datu, dia itu adil, dia itu bijaksana, dia itu kasih sayang. Langsung dalam hatinya merasuk 100% hakul yakin. Nggih, wah padahal dek noh serminan, dek noh tele datu nike. Tetapi langsung dia tembus hatinya karena orang yang memberitahukan itu atau orang yang membimbingnya itu sudah terpercaya dan girang lekak. Nah, sehingga dengan keyakinannya sudah tahu ciri-cirinya, begitu dia melihat ada orang yang bagi-bagikan harta lah mana kan, bagi sedekah lah mana, dia carian kita bagi sembako, maka yang terpikir di benaknya itu langsung, oh ternyata iya aran pegawaian raja nih ke nunin, dia adil gati le rakyat nunin. Nah, itu jadi langsung yang keluar dari lubuk hati terdalam itu dia ingat kepada sifat daripada raja itu. Lamun nasa baru niki ndek nyadu, bisa jadi dia tidak percaya itu. Nah niki kenen Bapak Ibu nggih. Nah ketika orang itu sudah menjadikan Allah sebagai petunjuknya, sebagai dalil daripada alam ini, ibarat niki Bapak Ibu matahari jelo plek jelo niki kan, dengan adanya jelo niki, dengan adanya cahaya sinar matahari yang terang benderang niki, kita bisa melihat Masjid Nurul Huda, kita bisa melihat apa saja yang ada di hadapan kita itu, okay. Darin lamun sehingga orang yang tidak melihat apa yang ada di sekitarnya itu, okay, atau yang tidak mengetahui adanya matahari, berarti penglihatannya bermasalah, okay? Berarti mata ini ya serok ya sakit mata. Yang bahaya ini ketika dia tidak memahami adanya matahari, nur ala nur, nurul anwar, zat yang pemberi cahaya itu dia tidak tahu, dia tidak kenal. Bukan masalah Allah tidak ada berarti kan, sementara dia sendiri yang buta terhadap keberadaan Allah. Ini kita ngaji ilmu tauhid taran nih Bapak Ibu. Ini kitab Iqazul Himam ini tauhid dalam nih. Okay. Bagaimana kita memahami keberadaan Allah, kita merasakan kedekatan kepada Allah. Nah, ini kitab Iqazul Himam atau kitab Hikam niki itu memberi petunjuk kepada kita. Nah, jadi bon pahami niki nggih. Jadi pandangan mata batinnya itu yang masih kotor, ya perikak, sehingga den bau telek bahwa alam ini sesungguhnya sebagai
wujudul haq, wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lamun dengan wah barak nike bahasen wah kenal gati Allah Ta'ala dengan Allah Ta'ala, itu namanya ada orang yang mengenal Allah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebab penyebab kita kenal Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mesak sebeng melalui ilmu yang ditancapkan di dalam hati kita sehingga kita mengenal Allah. Ini okay. Jadi kita tidak mengenal segala sesuatu ini selain Allah yang telah memperkenalkannya kepada kita. Ini baru tertangkap apa enggak? Gitu. Nah, kalau orang itu sudah merasakan, memahami hal sedemikian itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala qad wasi'allahu alaihim dairatal ulum, maka Allah akan memberikan keluasan cakrawala ilmu makrifat, ilmu-ilmu. Semakin kita merasakan kehadiran Allah, keberadaan Allah dalam diri kita, maka Allah akan tumpahkan terus ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Itu namanya ilmu ma'rifat, ilmu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita. Wa futihat lahum makhazinul fuhum. Nah, maka dia akan dibukakan gudang-gudang kepahaman. Itu kita akan dibukakan. Biasa anda terpaham nanti terus terpaham lemak. Tapi catatannya baru istiqomah dulu. Nggih, terus kita latih kejiwaan kita supaya setiap saat kita menghadirkan Allah di dalam hati sanubari kita, rohaniyah kita, maka Allah akan terus memberikan nanti sesuatu yang apa yang belum kita paham, semakin kita berjuang maka Allah akan memberikan jalan untuk itu. Nah, okay. Bi khilafil mustadillin alaihi, berbeda dengan orang yang hanya mengenal Allah melalui selain Allah. Itu namanya menggunakan sesuatu ini sebagai dalil. Lamun den kena le akal nonen den terima Allah Ta'ala. Masa Allah Ta'ala jak bangkitan telema suah temate unin karikan. Karena apa? Dia itu hatinya diliputi oleh nilai materialistik kunin paran. Ate niki yo terjejelin isi benda-benda doan. Baru emparan diri bahagia lamun luwe kepeng, lamun luwe harta benda. Jarin dunia hidup itu harta benda, senang itu harta benda. Lupa nanti Pak Allah Ta'ala sangicanin. Itu. Jadi kalau orang itu mengenal Allah melalui selain Allah, ini pendekatan ilmu istilahan. Namun anak makin niki kan sains nunin niki, nggih, melalui ilmu sains teknologi ini lengan niki bangun keyakinan. Beda dengan orang yang langsung mengenal Allah langsung dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kan luwe niki kan lamun dengan barat. Coba bandingkan kan yang pelenggo sami. Yang pelenggo sami kan dia dua neliti-neliti. Tiba-tiba langsung hakul yakin tipe Allah Ta'ala, yakin dalam kubur, yakin arak nikmat, yakin arak azab pelek kubur, yakin arak padang mahsyar tertimbang, yakin dah pendek wah dan neliti barat dalam barat dia tuah kan. Nah ini, nah ketika keyakinan kita ini dipupuk dibarengi dengan mujahadah, wah terbahas deki, nggih, perjuangan batin, pembersihan batin kita dengan
menjaga, menahan diri dari segala keinginan syahwat, hawa nafsu, hubud dunianya, kemudian diisi dengan zikir, ibadahnya kuat, insya Allah baru niki Allah akan meluaskan cakrawala ilmu, Allah akan membukakan gudang-gudang kepahaman. Tapi kalau hanya sampai istilah mengenal Allah hanya melalui selain Allah, nggih, qad qatarallahu alaihim arzaqal ilmi biwujudi hijabil wahmi, maka sungguh dia Allah membatasi rezeki ilmu. Ndek entebeng ilmu sak lebih dalam istilah nika. Apa sebab? Biwujudi hijabil wahmi, karena adanya penghalang berupa khayalan, prasangka doang. Nika. Jadi ndek man hakul yakin istilah. Hanya masih ilmul yakin, sebatas ilmu doang. Ndek man sampai pengalaman rohani. Ibarat dengan jak lalu berenang ke lautan, ilmu tentang berenang cekat, menintang berenang tekniknya begini, kalau ketem-tem begini. Nah, lamun keselep menintang, tapi hanya sebatas itu. Ndek Nuah langsung berenang elek segara. Nah, ketika orang sudah berenang, itu namanya mujahadah Bapak Ibu, berjuang membersihkan hati kita, itu namanya mujahadah, berjuang. Lalu jok segara berenang sekian dalam ya sekian mai idap nuning karingan. Nah, itu Allah sudah memberikan, nggih, apa istilahnya, gudang-gudang ilmu yang ndak dia tahu. Terus sekian dalam sekian mai idap sampai lupa dari atas. Nggih? Nah, ini maka, nah kalau orang nggih, lamun sak baru niki karena dia dihijab punin niki penghalang, ada yang menghalangi. Nggih. Apa yang menghalangi hijab itu? Ada hijabul wahmi, prasangka. Jadi sin sangka diri na lamu kerja lakuan semenek bares sang dek kesukses sunin. Ya takut tebilin si dunia, takut kehilangan jabatan, itu namanya hijab. Takut ndek enta sebut ndek populer, takut na miskin, itu namanya hijab. Padahal Allah Maha Kaya. Maaf Bapak Ibu, tiang niki tugas tiang babaca niki, nggih. Teberiuk-riuk kan itu mutalaah niki, nggih. Teberiuk-riuk niki. Nah, kalau orang itu sudah pengenalannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh pengenalan, dan dia diberikan ilmu, diberikan keterbukaan gudang-gudang kepahaman, apa yang harus dia lakukan? Nah, barulah dinasihati kita niki oleh Imam Ibnu Athaillah, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih alwasiluna ilaihi, hendaklah menafkahkan orang yang punya keleluasaan dari keleluasaannya itu. Lamun dengan sugih wah tebeng kesugihan, hendaklah dia menafkahkan kesugihannya itu sesuai dengan ukuran kesugihannya. Alwasiluna ilahi, itulah orang yang sampai kepada Allah. Wa man qudira alaihi rizquhu, siapa yang dibatasi rizkinya, sendat-sendat rezeki,
agak miskin. Dek ente yang sugih lalu si Allah Ta'ala secukupnya sajalah. As-sairuna ilaihi, itulah orang yang masih menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jarin Bapak Ibu niki sebenarnya beliau mengambil dari ayat Al-Qur'an niki surat At-Tolak ayat 7. Okay. Jadi ayat niki dimaknai secara sufi, secara ilmu tasawuf. Jadi kalau makna ayat niki secara tekstual istilah, secara jamak-jamak, okay, ini ayat, okay, sebenarnya berbicara tentang masalah sodakoh. Dalam surat At-Talaq niki disebutkan liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Niki liyunfik dzu sa'atin min sa'atih, hendaklah orang yang diberikan keluasan rezeki menafkahkan rezekinya itu sesuai dengan keluasan yang diberikan oleh Allah. Sak sugihan ya sugihan, berdua kepeng semiliar segerah harap 5.000 si enam sedekah uli 100 juta si isin, enggak. Nah, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma atahullah. Siapa yang diberikan rezeki terbatas, maka tetap dia diberikan kewajiban untuk menafkahkan rezekinya itu sesuai dengan keterbatasan yang ada. Sejelo-jelo mau penghasilan arah 10.000, ya wajar lah mun bersedekah arah 2-3 ribu atau 1.000 paden sebenarnya ke, okay? Dia tidak dilihat daripada besar kecilnya, sesuai dengan ukuran Allah berikan kepada orang itu. Okay? La yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah tidak membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Allah pasti akan mempermudah orang itu ketika dia dalam keadaan sulit. Allah sudah akan Allah menjadikan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dendek istilahnya berputus asa. Yang penting dunia niki kan untuk kita usaha saja. Dendek tergantung oleh penilaian batur, jadi dengan munafik lawan. Karena api dalam orang dengan munafik niki, nggih, lamun apun ini surat At-Taubah niki, kalau orang itu berbuat baik dengan bersedekah, berzakat, nggih, dengan salwe isi anda niki, wah dia jak ya riak dia unin kena batur. Allazina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat sunin wallazina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Orang-orang munafik itu sukanya mencela kepada orang-orang mukmin yang suka bersedekah. Jadi lamun luwe batur sin bersedekah dengan dia jauh. Paling dia jadi riak doan. Yunin kena batur. Sementara yende. Ini, ini fikihnya, Begitu juga wallazina la yajiduna illa judahum, orang yang bersedekah dia tidak dapat kecuali sesuai dengan apa yang telah dia usahakan.
nggih apunin pelit lalu sida unin tidak tahun kena batur jarin nggih tukang pencela fayaskhuruna minhum, maka mereka yaskhuruna minhum, mereka suka mencela kepada orang-orang mukmin, maka Allah akan balas celaannya itu nanti. Sakhirallahu minhum walahum azabun alim, maka Allah membalas celaan orang-orang munafik itu dan dia sudah disediakan azab yang alim, azab yang sangat pedih. Nah hadirin rahimakumullah, nah niki kalau kita lihat niki ayat liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih niki, sebenar niki kita tarik ke ilmu fikih juluk sekecet. Imam Al-Qurtubi menjelaskan nike sebenar sebagai salah satu ijtihad hakim. Nah, jadi hakim niki untuk menentukan nafkah seorang suami atau kewajiban seorang suami kepada istri dan anaknya ketika ada tuntutan misal, maka hakim itu dia harus berijtihad, dia harus melihat dulu, meneliti istilah nikah, sejauh mana kemampuannya suami itu. Lamun misal dia jadi PNS misal, terus gajinya besar, terus ndek wah nafkahin seninaan, nah, terus dituntut seninaan, maka berapa besaran yang harus dia berikan? Nah, total dulu pira gajin, pira bersihin, maka kewajiban itu harus dilaksanakan, potong gajin lemak unin. Oke, lagu lamun dengan niki misal seninan nuntut niki ndek mau bank nafkah unin niki, tahu-tahu berbentang dengan nafkah mau karak 10.000 sejelunin. Maka hakim akan mempertimbangkan juga itu. Nah itu dari sisi fikihnya, okay? Semenuan juga kewajiban seorang suami kepada anak-anaknya. Jadi layak zaman Sayyidina Umar, Bapak Ibu, seluruh suami-suami itu kalau dia lahir anaknya niki harus dia nafkahin itu 100 dirham, 1 uang perak. Namun mungkin ukuran mungkin 100 dirham itu 1 gram itu sekitar 40 ribuan ajin, 40 ribu, berarti lamun 100 dirham pira jarin? Berarti 4 kali 100 40.000 kali 100 pelajarin pacun. Oke, 1.400.000 kan tuh. Nah yang menarik hadirin rahimakumullah, nggih jarin ini sebentar yang lanjutan nggih, bahwa orang munafik yang suka mencela orang yang bersedekah, ketika orang banyak bersedekah dengan harta bejana yang banyak, dia katakan orang itu riya. Ketika orang itu bersedekah sedikit, dikatakan dia pelit. Nah, jadinya tidak ada benarnya orang. Tetapi Rasulullah SAW terus dengan sifat kasih sayangnya. Lanjutan ayatnya itu disebutkan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum, kamu minta ampun untuk mereka atau tidak Muhammad. In tastaghfir lahum 70 marrah, kalau kamu mintakan dia ampun 470 kali. Menontan dengan gawe salah umat Nabi Muhammad tetap nendengan ampun petang 70 kali. Aneh itu, dan beristighfar ke abad Rasulullah. Coba seorang yang sudah pemimpin ahlul jannah, ahli sorga, orang yang hatinya paling bersih di dunia kan masih. Tetapi ini juga sebagai pelajaran ya,
Sebutan niki, in tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirallahu lahum. Jika kamu mintakan dia ampun 70 kali Muhammad, Allah tidak akan memberikan ampun sudah kepada mereka. Saking wah tutuk kemunafikan niki. Dan sekedar munafik jamak-jamak, tapi wah puncak munafik wah niki wah tutuk si musuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya langsot. Zalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih. Nah, karena mereka itu sudah dicap dari munafik, itu sudah dicap menjadi kufur, menjadi kafir. Dia kafir kepada Allah dan Rasul. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat jahat, berbuat fasik. Nah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini pelajaran. Uli lamun tah bagus-bagus entan tetena, tapi tetap nduan dek mele kintal, tetap memusuhi kebenaran. Wah engkah telengok. Nah, ini cara Allah Ta'ala kadu. Engkah telengok. Wah dedek deuan. Alur beti was Allah Ta'ala sangepian panjak iya kedah lawan si Allah Ta'ala berembentan mele le panjak nah. Menolak secara sederhana lah itu. Nah ini kalau kita tarik dari kajian ilmu fikihnya. Nah jarin lek niki sebutan fa anfiqu min sa'ati ghinahum jawahirul ilmi al maknun wa min makhazini kunuzihim yawaqitas sirril masun. Nah ini sekarang kajian yang enggak dalam, dipandang dari sudut ilmu tasawufnya, ilmu tauhidnya. Jadinya hendaklah orang yang memiliki keluasan itu menafkahkan dari keluasan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Itulah orang yang sudah sampai kepada Allah. Nah, jarin rezeki yang dimaksud di sini adalah napi. Jarin rezeki yang dimaksud itu adalah ilmu ma'rifat. Ketika orang itu sudah diberikan ilmu ma'rifat oleh Allah, nah, itu orang yang sudah sampai, artinya pengenalannya sudah sampai, dia betul-betul paham dan mengenal siapa yang ia sembah, siapa yang disembah, siapa yang menyembah dan siapa yang disembah, dan dia sudah kenal betul kepada orang yang kepada zat yang disembah. Itu namanya orang yang sudah sampai. Nah kalau orang sudah seperti itu, bahasan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, nggih, nafkahkanlah dari kekayaan mereka yang berupa jawahirul ilmil maknun, nah, yang berupa mutiara-mutiara ilmu yang tersembunyi itu. Lamun harap marak nike Bapak Ibu, hendaklah orang yang sudah memperoleh nur ma'rifah, cahaya pengenalan Allah Subhanahu wa taala, wah tebang ilmu laduni cara jamak-jamak. Nggih, dia bisa merasakan kehadiran Allah. Nggih, berikan manfaat kepada orang lain. Nah, dedek momot, dedek meco, mesak-mesak doan. Buktinya ini Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari sebagai guru turun kepada, terus beliau murid dari Syekh Asy-Syadzili, okay? Semua aulia-aulia, ulama-ulama itu menurunkan ilmunya, bahkan mencatatkan kepada kita. Ndek lagu baru-baru, okay? Dilihat dulu kalimin nas ala qadri uqulihim. Sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan ukuran akal mereka. Nah, okay. Ndak sebut, ndak milih mesak doang selamat.
dalam mengenal Allah. Diajak batur niki nggih. Nah, jadi sesuai dengan keluasan ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya. Tunjukkan napi kenan iman, napi kenan Islam, napi kenan ihsan, napi kenan musyahadah, napi hambatan-hambatan hawa nafsu kita, napi derajat-derajat orang yang bersyukur, ikhlas, itu disampaikan. Ini ke bahasa niki nggih. Nah, kemudian wa mim makhazini kunuzihim yawaqita sirril masun. Nah, sak kedua nggih berupa perbendaharaan permata-permata rahasia yang terpelihara. Nah, jadi ada dua niki tugas bagi orang yang arif, yang nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala, nggih. Pertama, ajarkan ilmu itu dengan membimbing orang lain supaya orang lain itu memiliki hikmah, dapat mengambil hikmah, tahu kena hidup. Dia orang lain itu bisa tawadu, bisa punya rahmah dan seterusnya. Nah, sak kedua niki nggih ada yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa rahasia-rahasia yang tidak sembarangan dia harus menceritakannya. Nende nggih selapu tak ceritaan diri, angkat diri jadi waliullah. Aku sampai, berarti ndek man sampai no. Ndak boleh. Itu rahasia yang diberikan Allah. Lamun tebeberan engkah jadi rahasia. Nah, ini kadang-kadang jebakan. Wah, terbahas lah masalah gurur, tipu daya. Nah, jadi orang alim, orang sufi itu kena tipu daya. Para baru niki nggih, karena Allah sudah memberikan ridhonya kepada dia, diberikan mukasyafah, dibukakan rasa manisnya iman, rasa pengenalan yang dalam, justru yesina beber-beberan pada barantan itu sak bersindak semama kan. Kanggo ceritaan berben kan mau ngerayu tu entah tah kan. Oh, dia like midang enggak entah tenike. Tapi lamun tuah berkeluarga kita akan dapatkan rahasia-rahasia yang terdalam, ndak boleh kita beberkan. Khususlah hamba itu nggih dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lema bayi tahu waktu sama mati, wah benar. Yang penting jika kita masih hidup niki jaga rahasia itu. Karena masing-masing kita punya rahasia ketuhanan, Bapak Ibu. Tiang beda dengan pelunggu sami. Dia yang tahu mungkin lebihan pelunggu sami kan tiang. Wallahu a'lam bis-shawab. Tapi hidup ini perjuangan, berjuang aja terus. Rasakan terus manisnya iman, manisnya Islam, manisnya ihsan. Oke. Nah, niki jarin khusus masalah niki rahasia kita bermakrifat dengan Allah Subhanahu tidak boleh dibeber-beberkan. Nah, niki kenen niki. Nggih. Wa man qudira alaihi rizquhu asairuna ilaihi. Nah, orang yang masih orang yang diberikan rezeki secukupnya, itulah orang yang masih dalam perjalanan, ndak mentelah. Karena kita masih dalam perjalanan, terus nuntut ilmu terus, gitu maksudnya. Nah, jangan sampai kita terpikat
dihalangi pas jingkan seneng lah itot mai idap nonen lagu pas jingkan tersusah engkah mele ibadah, engkah mele zikir, engkah mele macam-macam telang. Itu berarti perjalanannya terhambat. Nggih. Niki tiang cuplik niki ndek tiang baca selapun, nggih. Tambihun. Niki peringatan. In aradta ayyat tasi'a 'alaika ilmul azwaq faqta' anka maddatal awraq. In aradta, jika kamu berkehendak, jika kamu menghendaki, ayyat tasi'a 'alaika ilmul azwaq, nggih, jika kamu menghendaki luasnya ilmu rasa. Jika kita ingin mendapatkan ilmu rasa asal kata zauq itu rasa, azwaq itu banyak rasa, jadi ilmu itu punya rasa. Wah, rasa ilmu Bapak Ibu, lamun rasa jaja keciprut sering deh berbi rasa ilmu manis tak pendek nih rasa ilmu niki. Itu apa rasa ilmu? Tenang, bahagia, kita terbuka pikiran, itu rasa ilmu. Dan bau ndek tahu entar tidak cerita lamun dengan iki ndek hadir elek majelis ilmu. Itu ada rasa ilmu, ada rasa ma'rifat, rasa pengenalan. Nggih. Coba bae lamun bedait kanca Brian niki kan kanca seninaan sawah lek-lekes nih bedait tiba-tiba pedait insyaallah taala masih sehataran adinda ini kan walaluk Malaysia seninaan ule kan lah berembirasen coba nih dia tahu aja cerita. Gitulah, itu kan persoalan, apalagi ini persoalan rohani, persoalan batin, ya. Nah, jika kamu menghendaki keluasan daripada ilmu rasa, ya. Jadi ilmu rasa itu akan bisa diperoleh melalui pengalaman spiritual. Laran niki Bapak Ibu, apa kenan spiritual nek ngerti ini nina. Pengalaman tiang pelungguh sami beribadah kanu jama-jama, semakin pelungguh sami beribadah, nggih, kuat zikir, riyadhah, latihan kejiwaan, nggih, baru latihan kejiwaan, mulai girang tak emosional, wasa ngaji tasawuf, ngaji akhlak niki engkah emosional lalu, arak rasa berarti na Bapak Ibu, nggih. Pirana jandet narak sita bersyukur serangan lonto maren-maren tuh ngaji barak neki ternyata sit syukuri an hembejat lai masih jan awal naik det bedewe nani arak kan segala sesuatu awalnya ndak ada tekem lalu lalu kaca sesuatu yang tidak ada ninangan teniki kan tenang dah pendek tambah ilmu rasa anda sida gitu. Tak pelangek si batur, apapun yang terkena si batur, kata doa, maneh. Aran jadi manau itu, kan? Nah, tawaduk de pelungguh, ndek ada mele balas, nih kan? Tenang dah sida, bejat lay ulek masih, iya masih pian Allah Taala, itu pian Allah Taala, nih. Tenang di hidup dah, itu berombo ilmu rasa. Nah, itu kenanya. Ya berdasarkan pengalaman, ndek napa berdasarkan cerita. Nah, fakta angka maddatal awraq, maka putuskanlah dirimu dari lembaran-lembaran kitab. Lembaran awraq itu kan tulisan. Fama dumta muttakilan ala kanzi ghairika, selama kamu itu masih bersandar
pada perbendaharaan milik orang lain, la tahfir ala kanzika abada, maka kamu tidak bisa menggali perbendaharaan milikmu sendiri. Wah, ini dalam berarti. Jadi lamun melet niki mendapatkan ilmu rasa ma'rifat kepada Allah itu kan, okay? Rasa kehadiran kepada Allah, putuskan dirimu dari lembaran-lembaran. Bukan berarti kita tidak boleh membaca, kena niki, okay? Arak soal dengan kuat membaca, lagu ndek ngamalan, mau ndek ilmu rasa, ini baik mau. Kama salil himari yahmilu asfaro, ini dalam surat Al-Jum'ah ayat 5 nih kan. Nih orang yang hanya banyak kitab lagu ndek narak ngamal, dia bodoh karena dia tidak mengamalkan apa yang dia baca. Kama salil himar, barak hemar, teparan satuan, nggak? Yahmilu asfaro, ini kan. Luwe kitab Taurat sin jauh niki lagu ndek tahu. Kenen. Nah, jadiin yang kan teparan lepas hati lembaran-lembaran dia niki. Hati Nabi satu contoh misal, terbaca rukun sholat, rukun syarat sah sholat, cara sembahyang, lagu ia sendiri dia nak sembahyang, kenen, teteh baju dia engkah kadu dia sembahyang aneh, iya kenen, nggak paham nih nggak? Betapa banyak niki wejangan-wejangan ulama ini, nggak? Dia tidak akan terlalu banyak bermanfaat tunin niki lamun tendek ta membuat pengalaman dalam diri kita sendiri tuh. Sehingga karena apa? Karena tulisan-tulisan yang ada itu perbendaharaan kekayaan orang lain, sementara kita sendiri tidak pernah menggali kekayaan yang ada di dalam diri kita sendiri. Ya kena niki. Bukan berarti tidak boleh membaca, bilang tidak mau ilmu lah mudah membaca. Tapi ini orang yang hanya fokus demen anyam ilmu. Isin apa? Isin mujadalah. Ada yang hadapan tak pinter. Ilmu apa tahu niki? Ada yang sakalah batur berdebat. Iya kena. Selaput ilmu fikih, balaghah, mantiq, bayan, ma'ani, ilmu arud, bis entah lagu tujuan untuk apa? Hanya sekadar pamer untuk berdebat, bukan untuk pembersihan jiwa hatinya untuk dekat dengan Allah. Sehingga dia tidak bisa menggali dirinya sendiri. Kalau itu kan orang yang punya niki, dia nak bahasa tiang niki, tiang hanya membaca Bapak Ibu, okay? Nah niki, kalau kamu terus hanya menyandarkan diri pada perbendaharaan milik orang lain, la tahfiru ala kanzika abada, maka kamu tidak bisa menggali perbendaharaan dirimu sendiri selamanya. Nah niki, fakta angkal maddah, putuskanlah dirimu dari benda-benda itu, bahasa. Waftakir ilallah, dan pakirlah kamu kepada Allah, merasa butuhlah kalian kepada Allah. Dia terbau baik terlepas dengan Allah Ta'ala Bapak Ibu, enggak? Perbentan tidak lepas dengan Allah Ta'ala. Nih, tafidu alaikal mawahib minallah, niscaya Allah akan melimpahkan kepadamu karunia-karunia-Nya. Nah, niki arat kitab Mawahibul Laduniyah, karunia-karunia ilmu laduni, ilmu yang tidak kita tahu akan diberikan nanti. Itu ada suara hati kita, akan diberikan petunjuk oleh Allah. Tahun tengah lihat diri temesa karingan lawan. Nih jarin menentan terus
kita akan berbicara dengan diri sendiri. Nah, mun tulis terus niki si Imam Ibnu Ajibah, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Bahwasanya zakat, sodakoh, zakat itu yang dipardukan itu akan diberikan khusus untuk orang fakir dan miskin. Ini sindiran sebenarnya. Ketika kita akan menjadi orang fakir kepada Allah, butuh kepada Allah, maka Allah akan memberikan sodakoh ilmu, sodakoh ma'rifat itu kepada kita. Allah akan memperkenalkan dirinya kepada kita. Niki Bapak Ibu, nggih. Masya Allah. Jadi niki pemahaman dari sisi ilmu tasawuf atau pemahaman dari sisi akhlak, istilah niki tentang ayat surat At-Tolak ayat 7 sak baru. Nggih. Nah, sendek teman niki tutup atau lanjut arah hal yang perlu didiskusikan, sila namun arah aja niki nggih. Arah niki. Nah, jadi sementara yang lanjutan just kedik nggih. Nah, yang kembali baru niki maksud daripada Allah memberi, kalau ingin kita diluaskan ilmu rasa nike nggih, harus seimbang antara kita membaca ilmu-ilmu yang ada dengan pengamalan. Oh nggih, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah 2 rakaat, karena nikmatnya kita tambah tadi itu kita tambah. Apakah itu masuk lezat atau nafsu larinya atau bagaimana? Nah itu ya, jadinya antara orang merasakan lezat ya dengan nafsu yang ditanyakan. Jadi kan biasanya kalau lezat itu kan sesuatu yang senang dirasa di dalam hati kita, sehingga itu menambah gairah kita. Semakin terbekelor, semakin maik rasa niki kan, kadang-kadang denara kanduk ada cukup hanya sambal lah lagu yang maik si terasa sekian ngaus. Nah, tapi kalau karena nafsu berarti ada sesuatu nggih yang kita rasakan itu bukan karena Allah, tapi karena ada keinginan selain Allah. Maka nafsu jadinya ketika sudah merasakan lezat nikmatnya, tetapi untuk manusia ada teparan luak kuat sunat misal, berarti sudah kelezatan yang membahayakan yang begitu itu, nggih. Nah, jadi masing-masing tahu atau niki dia tahu sih tahu aten batur, nggih. Nah, jadi kita beribadah itu kan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, bersih, bukan karena siapa-siapa, bukan karena tempat. Wah, lamun teh nya mai idap ibadah lete masjid sane onen. Anda le masjid sale jande mai. Nah, berarti itu lezat karena sesuatu selain Allah. Dia jadi imam teh mantap nane. Nah, itu lezat selain karena Allah. Iya, karena nafsu itu kan sesuatu yang condong kepada selain Allah, gitu. Tetapi, dalam medan salik, nah, ini kan orang latihan, orang masih dalam perjalanan, terus saja itu. Ketika kita zikir bukan karena Allah, terus saja zikir, terus saja sambil baru niki, terus koreksi hati. Kali ini tersuruh lihat kan, teteh wah
kertas-kertas setia niki. Gali terus perbendaharaan hati kita. Hati maka menilalu tentu menjak ni sembah Allah Ta'ala, tentu menjak kenal Allah Ta'ala, bila ibadah ni saya bang ibadah ni awak terus begitu kan. Kita ngomong dengan pribadi kita sendiri sehingga insya Allah lagu pelamun baru ni kita yang misalan dengan berenang dia bani-bani berenang dia mele-mele lampak tini beta aja idap rasen nggih ba apun yang dengan aro dia omon-omon doang ngonen karingan dengan nah jadi ini ki tersurut dendek barak ibarat loloan sak rindang pohon yang rindang kan dengan bebadek niki lah dia bagus wah dia solah tahu ni narak buaan nggih air kan ada manfaatnya tapi buahnya yang tidak ada. Nah iya maksud niki baru niki kan ilmu rasa nggih tu ndek teman mau hanya lewat daun nggih ada manfaatnya bagi orang lain pasti kita akan diberikan manfaat, tapi manfaat yang paling tinggi itu ma'rifatullah, itu kita merasakan musyahadah, menyaksikan mata batin kita menyaksikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya lai ulek saya tene sesungguhnya kan itu tujuan hidup kita. Kita bisa tahu arah kemana kita akan kembali. Okay? Nah, ada sandak tebarak jarum endah niki loe perumpamaan jarum niki kan tahun jadi kelambin batur nggih betangkong dengan isin lagu imesan dan betangkong nggih nah itu maksudnya nih nggih jerin suruh tegali lah diri kita sendiri terus merasa terus pakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadiin ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Manusia ni terkena ni kisah Allah taala, kamu itu orang fakir, orang butuh kepada Allah. Kamu butuh aku nih. Ndek apa aku butuh kamu? Kamu sembahyang, kamu kemben ndek napa karena aku butuh kepada kamu. Kamulah yang butuh kepada aku. Jadi ndak paran bares itu sembahyang, sedekah, berzakat, puasa dan lain sebagainya itu karena Allah butuh kita, ndak. Nah sedunia niki nek narak dengan sembah Allah Taala tetap sugih. Allah Taala tetap arak. Kan? Tapi kita lah yang tahu diri sejari panjak Allah Taala. Nah, orang yang merasakan kehadiran Allah sampai makrifatnya kepada Allah, maka justru ibadahnya akan semakin kuat dan kokoh. Barak Rasulullah niki teketuan si Siti Aisyah, ya Rasulullah maka sampai bengkak nayan dan peluguh niki padahal Allah tampunin dosa salah. Nah afalan akuna abdan syakuran, tidakkah aku ini ingin menjadi manusia yang pandai bersyukur. Nah ini ke Bapak Ibu nggih. Jadi wallahu wal ghaniyul hamid, Allah itulah maha kaya dan maha terpuji. Nah niki hadirin rahimakumullah. Nah baru sekali lagi kita simpulkan, ketika orang itu sudah diberikan ilmu nggih, wabil khusus ilmu ma'rifat kepada Allah nggih, maka dendek milih mesak doan, tapi berikan juga kepada keluarga, anak jari, tak ada yang tahu kenal Allah Ta'ala. No. Lagu khusus ilmu yang sifatnya rahasia, pengalaman batin kita yang sudah diberikan mukasyafah, terbukanya nggih nur hijab oleh Allah, rasa yang paling mendalam setelah kita
mengenal Allah. Nggih, dendek sembarangan tak ada cerotehan ceritaan, apalagi bares peraku-raku diri eta. Nah, niki kesimpulan niki nggih. Nah, kemudian bagi orang yang sedang berjalan menuju perjalanan spiritualnya, ndak mentelah, terus saja berjalan sesuai dengan rezeki ilmu yang diberikan oleh Allah. Nah, niki Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, niki entah tiang iring kulunggu sami. Mudah-mudahan saskedi niki menjadi petunjuk motivasi kepada kita, sehingga apapun yang kita rasakan dalam kehadiran kita hidup di dunia niki, semuanya kita kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini tahun pencarian kembalian diri tipa Allah Ta'ala. Demikian ngiring kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Demikian kurang lebihnya, yang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi shalli ala